Jadi kalau menurut eh, ramalan ya dari beberapa teman itu memang eh, apa namanya dengan adanya stay at home ini tinggal di rumah ini produk-produk meningkat permintaannya karena orang nggak bisa ke restoran sehingga untuk menggantikannya ya udah dibawa ke rumah. Nah kalau Betul, Pak. di restoran delivery ke rumah masalahnya adalah food experience-nya. Bagaimana food Betul. experience di restoran itu bisa dibawa ke rumah. Nah, ini kan ada problem delivery ya, yang mau tidak mau food holding time-nya pasti Betul. berkurang. Yang tadinya itu lebih nikmat dimakan restoran, harus nikmat juga dimakan di apa namanya di rumah. Apakah harus Ya. diangetin kembali atau dipanasin kembali? Nah, ini hal-hal yang mesti kita lakukan. Sebenarnya kalau masak di rumah dengan adanya seperti ini kan mau nggak mau pasti satu bersih karena sekarang ini protokol kesehatan harus dijalankan. Kemudian masak di rumah pasti dia akan merasa lebih bersih daripada kalau dia eh, apa namanya terima jadi dari restoran. Nah, ini hal-hal yang perlu kita fokuskan. Nah, saran saya kalau untuk eh, meskipun untuk produk seperti ini yang sudah dikemas seperti ini, Bu, ini juga harus ditempelkan, disertai di sini protokol kesehatan. Pada waktu menyiapkan Oke. produk ini, pertama semua cuci tangan, kemudian karyawan semua pakai masker, karyawan harus Oke. pakai ini. Nah, dengan demikian itu menambah kepercayaan karena sekarang eh, kesadaran akan kesehatan dan keamanan itu meningkat drastis sehingga rasa percaya itu harus kita bangun, Bu. Karena Oke. kalau boleh dikatakan dalam masa-masa seperti sekarang uh, hampir seperti chaos, di mana ciri khasnya satu keadaan tidak menentu, yang kedua kepercayaan itu jatuh. Jadi rasa trust itu nggak ada, Bu. Nggak ada Betul. orang percaya ke siapapun. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang berhasil membangun trust kepada konsumennya, Anda akan melampaui masa chaos ini dengan baik. Jadi Insya Allah. yang pertama dari yang tidak menentu harus dibikin pasti. Tadinya nasib restoran tidak menentu. Untungnya Bu Tina sudah punya Sahla. Jadi yang tidak pasti menjadi pasti. Ini satu hal. Jadi semua jajaran di tempat Anda ada kepastian. Bukan hanya ada sinar kecil di ujung lorong gitu ya. Tapi ini sinarnya besar karena sudah persiapan sebelumnya. Bu Tina beruntung karena sudah punya substitusi produk yang namanya Sahla. Banyak teman-teman yang belum punya ini dan baru mulai setelah terjadi chaos ini. Jadi usaha-usaha itu adalah bukan cuma survive, tapi memastikan yang tidak pasti. Itu langkah pertama. Yang kedua, membangun kepercayaan. Oleh karena itu saya bilang bahwa meskipun marketnya mengecil, jangan sampai merek kita ditendang keluar dari ingatan konsumen. Betul. Betul. Memasukkannya sudah setengah mati, gara-gara kita tidak maintain, akhirnya ditendang keluar. Ruginya dua kali. Nah, Iya. ini menurut saya Putina sudah right on the track, you are on the right track ya. Tinggal Benar. ditingkatkan bagaimana ke depannya. Jadi Anda harus bikin plan bagaimana kalau COVID ini 1 bulan, berlangsung 1 bulan, stay at home, bagaimana dengan 2 bulan, bagaimana dengan 3 bulan. Dan Bu Tina juga harus mulai mendidik kebiasaan agar menikmati nasi mandi, nasi kebuli tidak harus ke restoran, bisa dari rumah. Kalau ini bisa dimasukkan dalam 3 bulan, maka kebiasaan itu akan dibawa ke depan.
Nah, ini Oke. hal-hal yang program yang mesti kita lakukan. Bu Tina, kita masih punya setengah jam, 40 menit. Gimana kalau kita jawab pertanyaan teman-teman? Ini ada beberapa yang dari tadi udah nggak sabaran nanya-nanya. Pak Bi. Iya, ini saya coba tanya ya. Ini harus saya baca nih, Ajeng Tia Kartika. Pak Bi keren. Weh. Ini sih bukan pertanyaan, itu pernyataan itu. Oke. Bu Tina, salam dari Pekanbaru. Ya, baru Munanda. Dan Pak Dian dan Bu Masna juga dari alumni dan dari TDA. Oke. Sudah. Hebat, sangat inspiratif untuk para wirausaha untuk menghadapi situasi COVID-19 saat ini dengan terobosan luar biasa. Jadi Bu Tina sudah menginspirasi teman-teman. Bu Tina, alamat IG-nya apa ya? Nah, ini mau dikasih tahu apa enggak? Banyak. Saya ini tipenya, tadi aja nyambungnya lama kan Pak Bi, saya tipenya gaptek. Terus saya agak introvert, jadi IG kemarin belum aktif Pak Bi. Jadi IG itu saya gunakan untuk belajar, untuk belanja. Jadi kalau belajar saya lihat-lihat resep dari berbagai macam sumber, kemudian cari ide di sana gitu. Terus juga kadang belanja gitu. Jadi belum ada sharing apa-apa, mungkin mohon maaf kalau yang nyambung ke Tina Wahyudi itu kosong. Insya Allah itu PR saya Pak Bi. Ke depan saya akan bukan expose pribadi. Insya Allah nanti kita sharing tips memasak, bisnis, hal-hal yang bisa di-sharing dan kita bisa belajar bersama Insya Allah Pak Bi. Mohon doanya. Mantap. Nanti di-develop Pak Bi. Mantap. Saatnya Bu Tina membangun personal brand. Ini sepertinya teman-teman menanyakan Anda punya nama sosmed karena mungkin mau message pribadi. Siapa tahu mau jadi agen atau mau jadi reseller. Karena ya Pak Bi, boleh langsung ke Sahla Official. Karena saya juga masih salah satu ya Pak Bi. Jadi saya masih suka backup anak-anak, target anak-anak. Jadi boleh nanti bisa. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi agen atau menjadi reseller, bisa kontak di message Sahla Official ya, betul? Ya betul, betul ya, Pak Bi. Sahla Official, karena begini Bu Tina, ini usaha Anda ini bisa juga membantu teman-teman lain ya, yang sekarang mungkin istilahnya harus dipaksa tinggal di rumah. Nah, keadaan sekarang ini yang gampang itu sebetulnya para pria, Bu. Para pria itu merasa gampang. Mengapa? Karena pria itu merasa dia sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah. Nah, mencari nafkah ini dengan buka kantor atau kerja di kantor. Sekarang ini semuanya putus, Bu. Kantor tutup, nggak ada kerjaan, sehingga para pria yang tadinya merasa superior, tiba-tiba menjadi inferior. Nah, karena sifat dan karakter pria itu memang tidak seperti wanita ya. Wanita itu lebih fleksibel. Karena apa? Karena basicnya adalah pengorbanan. Jadi seorang wanita itu berkorban untuk keluarga, berkorban untuk anaknya, berkorban untuk orang tua. Pokoknya bekerja pun itu sudah mengorbankan waktu kan gitu. Jadi semangatnya itu berkorban. Kalau pria itu semangatnya menundukkan, semangatnya ketika itu diputus, Bu,
yang punya kebiasaan berkorban, ya sudahlah. Kalau memang keadaannya begini, ya kita terima. Itu wanita lebih mudah. Dan wanita cuma punya daya tahan untuk melakukan apa saja demi pengorbanan itu. Jadi misalnya suami nggak kerja nih karena kena PHK, itu justru sekarang ini istrinya yang udah jadi reseller aja, jadi agen aja gitu. Jadi uh, ini yang saya lihat perubahan atau sebuah status baru dari adanya COVID ini. Jadi saatnya sekarang saya merasa bahwa saya harus ikut istri, bukan istri ikut suami. Kalau di KTP kan gitu Bu ya, status ikut suami kan gitu. Sekarang terbalik Bu. Suami udah, ibu-ibu itu lebih fleksibel. Nah ini yang menurut saya sebuah topik yang menarik, yang hari Kamis insya Allah akan saya bahas dengan Umi Pipi ya, kebetulan beliau bersedia untuk menjadi bintang tamu saya. Selain ngebahas bisnis, ngebahas produk, juga akan ngebahas situasi ini. Menurut Bu Tina gimana? Ada pendapat? Silakan. Sebenarnya kalau prinsip saya di dalam rumah tangga itu memang suami adalah imam, tapi peran tanggung jawab dipegang dua-duanya, Pak. Jadi kita juga sebagai perempuan tidak pernah tahu apa kondisi yang ada di, berapa menit lagi gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Ya, tadi terburuk adalah Allah memanggil pasangan kita gitu. Kemudian ada yang lain-lain juga. Artinya tidak ada hubungan yang kekal abadi kan ya Pak Bi. Jadi saya mendorong wanita-wanita muslimah khususnya untuk aktif, untuk sigap mengambil kendali gitu. Jangan sampai saling menyalahkan ketika rumah tangga terganggu sedikit masalah ekonomi. Gitu. Yang penting adalah bagaimana caranya kita menyeimbangkan tugas dan kewajiban kita gitu. Jadi tugas dalam berbisnis, kemudian kewajiban kita sebagai istri di rumah gitu. Jadi kalau tadi mungkin untuk bapak-bapak yang di rumah, bosan di rumah, bisa Pak nanti ngambil paket reseller kami, ngambil paket agen kami, ada juga distributor, kami juga lagi cari-cari Pak distributor. Kemudian kalau istri yang hobi masak, masih punya waktu luang, bisa juga menjalankan ghost kitchen dari rumah gitu. Ghost kitchen dari rumah, insya Allah Sahla siap mensupport bumbu-bumbunya. Jadi kita ada paket-paket juga Pak yang biasa kita tawarkan untuk ke catering, untuk ke hotel. Jadi kawan-kawan yang hobi masak mungkin sekarang ada waktu luang, yuk open PO, suaminya open PO. Kemudian nyata-nyata justru jadi kerjasama yang luar biasa gitu ya Pak Bi. Di rumah ini kan sekarang suami ada di rumah, alhamdulillah saya sendiri suami dokter Pak. Jarang sekali melihat suami di rumah gitu. Tapi dengan adanya COVID ini alhamdulillah gitu. Suami pulang lebih awal, biasanya tuh malam gitu. Sekarang pulang karena kebetulan tidak mendapat tugas pegang COVID gitu ya Pak ya. Jadi di awal menjadi imam di rumah gitu, lebih punya banyak waktu untuk sharing dengan keluarga gitu ya. Kalau teman-teman tadi ada kondisi ekonominya agak sedikit goyang, mungkin ini saatnya untuk saling merapat. Ada kemudahan dari Sahla yang kita tawarkan. Insya Allah kami siap Pak Bi untuk bantu. Jadi ada teman-teman kemarin kontak saya juga, Bu, ini berat Bu kalau kami ngambil sekaligus. Bisa nggak ya Bu? Jadi kita termin, oke boleh dalam sebulan ngambil minimumnya sekian gitu. Jadi nggak langsung cash and carry banget gitu ya Pak. Kemudian ada juga kawan saya yang Teh Tina gimana ya, nggak bisa nyetok, nggak bisa ini. Mangga kalau mau bantu pasarkan, foto-foto bisa diambil dari IG Sahla, bisa Anda sebarkan, pesannya lewat Anda, kemudian Japri CS, nanti daftar dulu Pak, kalau mau yang dropship gitu, daftar dulu, nanti didata sama kami, teman-teman bisa mulai bisnis tanpa harus modal. Artinya tetap ada pemasukan buat jajan anak-anak gitu ya Pak ya. Masuk
mulai mengumpulkan receh, mimpinya nanti jadi sangat besar gitu ya Pak Bi. Gitu. Betul, amin, amin. Ya, ya. Jadi teman-teman luar biasa nih, Bu Tina, siap mendukung teman-teman yang mau jadi distributor, silakan. Jadi agen silakan, dropship silakan. Jadi stokis untuk reseller silakan. Bahkan kalau mau bikin ghost kitchen, bumbu-bumbunya juga disupport. Ini luar biasa. Bu Tina, ini menjadi jawaban untuk banyak keluarga yang ada di Indonesia ini yang terkena dampak dari COVID. Nah, ini ada pertanyaan lagi, kita sisir lagi. Bagaimana dengan branding yang marketingnya bagus banget dengan iming-iming diskon besar, tapi ketika orang membeli produk tersebut sangat kecewa karena jauh ekspektasinya. Apakah itu bagus? Saya pikir agak out of topic, agak salah fokus. Ini ada yang Pak Adi Tomo nih, salfok nih, bros. Saya pakai sahla ya Pak Bi. Assalamualaikum. Ini dari Pampers Pak Bi. Sahla. Oh gitu ya? Ya. Ini dari Nons Ide. Assalamualaikum Pak Bi, saya baru merintis usaha kue kering untuk Lebaran. Kue ini saya targetkan penjualannya ke area Jabodetabek, kelas menengah. Apakah sudah tepat? Ya tepat lah. Kalau kue Lebaran mau pas Lebaran pasti laku lah. Kemudian izin bertanya Bu, kalau perbedaan usaha Ibu dengan produk lain itu apa Bu? Diferensiasinya. Nah, silakan Bu Tina. Saya sangat ingat betul pesan Pak Bi di kelas, boleh ngecap tapi harus bertanggung jawab. Gitu. Jadi selama ini R&D saya sendiri yang pegang dan harus lulus panel dari direksi. Ada Bu Masna dan Pak Dian yang juga bantu saya make sure bahwa produk ini sudah layak untuk di launching. Jadi kalau tadi apa Pak Bi? Masya Allah saya lupa. Ya, diferensiasinya dengan produk sejenis yang lain apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi diferensiasinya gini, ketika kami buat produk ini, kami tahu di pasar sudah ada. Jadi kami tidak bisa bilang sahla ini yang pertama. Gitu. Tapi pada saat itu kita beli banyak merek, dari mulai yang mereknya sudah lumayan dikenal, kita kumpulkan, kita pelajari apa yang mereka punya dan apa yang kita bisa tambahkan. Jadi rata-rata produknya banyaknya pada saat saya develop ya Pak, itu banyaknya berbentuk pasta. Berbentuk pasta, bukan berbentuk powder. Satu itu. Terus yang kedua, kalau kesini mungkin ada juga yang powder. Tapi masih ada penambahan bahan baku lainnya. Jadi kalau Anda pakai sahla, tidak perlu potong-potong bombay lagi, tidak perlu tambah-tambah rempah-rempah lagi, tidak perlu nambahkan yang lain-lain. Jadi sudah tinggal cespleng, langsung ceplang-cemplung gitu Pak. Jadi itu yang kami usahakan. Karena kami melihat yang lain masih perlu penambahan. Kemudian ketika diajak jalan-jalan sama Pak Bi kemarin ke Jogja, ada permintaan dari buyer, bagaimana kalau langsung kaldunya? Itu kami langsung eksekusi Pak Bi. Jadi untuk edisi Ramadan ini, seluruh produk sahla ini sudah masuk kaldu powder. Karena kemarin di survei kuesioner kami, survei dari konsumen, itu banyak juga yang nanya kaldu gimana. Jadi kami include-kan tanpa menaikkan harga. Jadi pilihannya adalah kalau Anda suka kaldu yang fresh, silahkan buat yang fresh mengikuti petunjuk yang ada di belakang kardus ini. Ini petunjuknya petunjuk yang awal. Kemudian kalau mau pakai kaldu powder, ini kaldunya ini Pak, kaldu powder ini cukup tambahkan air, aduk, kemudian ikuti prosesnya. Itu sudah tidak perlu repot menggodok daging lagi gitu. Kalau yang sebelumnya Pak, saya selalu sarankan menggodok air
menggodok daging dengan kadar air tertentu, nanti separuh buat nasi, separuh buat bikin daging bakarnya. Dan daging bakarnya kita ada bumbu yang kita siapkan. Ada siapkan. Nah, jadi sekarang kalau mau nggak perlu repot-repot, nggak ada daging di rumah, ini pakai powder ini. Jadi kalau ada yang tanya, ini powdernya MSG bukan, ini powdernya penyedap bukan, ini insya Allah bukan, ini murni kaldu, murni kaldu. Hanya bedanya ketika di restoran kita fresh semua dan kaldunya kaldu kambing, Pak. Jadi kalau untuk sahla kita menggunakan kaldu sapi. Nah, kenapa? Karena ini kembali lagi ini belum kami develop. Insya Allah mudah-mudahan nanti kami bisa bikin kaldu kambing powder. Jadi ini kami masih bekerja sama dengan UKM lainnya. Jadi ini punya stok kaldu sapi dan ayam. Kemudian kita develop ada kaldu yang kita takar juga gitu komposisinya, dan kita temukan ini yang insya Allah pas. Jadi pilihan kembali ke konsumen yang di rumah yang menerima mau menggunakan ini atau mau menggunakan tadi yang fresh buat sendiri. Itu, ya, Pak Bi. Luar biasa. Bedanya mungkin di situ, Pak Bi. Jadi slogan kami itu tadi semudah chef memasak. Jadi targetnya siapapun bisa menjadi chef di rumah. Gitu. Mau kasih surprise buat suami, surprise buat mertua mau datang gitu. Nggak usah bilang-bilang ya Pak Bi yang pakai sahla ini. Masakin mertua spesial gitu kan. Itu sangat mungkin. Karena target kita tadi kita sudah simpelkan sedemikian rupa proses-prosesnya. Kami tidak ingin konsumen mengalami kesulitan seperti mana kami memulai bisnis ini di awal. Gitu, Pak. Iya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Izin bertanya, Bu, kalau perbedaan udah ya tadi ya. Target yang belum tercapai ke depannya apa, Bu Tina, untuk produk sahla Saiful Ilwan? Silakan. Ya. Targetnya apa lagi nih yang belum tercapai? Targetnya ingin lebih memperkuat positioning dan memperluas market share, Pak Bi. Karena yang Pak Bi pesan membangun trust itu belum betul-betul kami seriusi kawal dengan baik. Jadi inginnya kami bisa dapat luas karena kapasitas yang ada sebetulnya sangat besar, tapi belum teroptimalkan. Gitu. Jadi setahun ini kita setahun setengah ini setahun kita masih meraba-raba. Jadi ya setahun Pak Bi, bulan Mei nanti kita ulang tahun Pak Bi, ulang tahun sahla yang pertama. Awalnya hanya untuk backup, jadi launching sahla produk. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ilham Munawaroh Tulula. Oke, namanya susah banget. Bagaimana perspektif atau pendapat konsumen mengenai produk Ibu atau cara branding produk Ibu? Silakan. Ya. Kalau itu saya masih belajar Pak Bi. Di awal kita juga banyak meraba-raba. Jadi ketika pola satu kita gulirkan, responnya ternyata kurang greget. Itu kita evaluasi. Kita gonta-ganti juga orang marketingnya. Artinya orang yang membantu saya memikirkan konsep secara visual. Kita gonta-ganti. Karenanya saya sangat kekeh gitu untuk yang sekarang. Karena yang sekarang sudah klop bisa menerjemahkan apa yang ada di pikiran saya. Itu saya bisa mengambil kesimpulan kayak gitu karena ada pergerakan salesnya Pak Bi. Jadi kalau yang sebelumnya itu salesnya lambat. Ini ada apa ya? Apa karena market belum mengerti positioning yang kita harapkan gitu. Mungkin kita pengennya di middle up, tapi market yang tersentuh masih di bawah sehingga kerasa kemahalan. Jadi pelan-pelan secara visual semua kita perbaiki. Kemudian juga tinggal PR kami nanti combine dengan tim offline yang canvassing. Ini ada pergerakan Pak Bi. Alhamdulillah sekarang konsumen
tidak merasa berat untuk mengeluarkan harga 95.000 untuk paket yang 500 gram. Sekarang karena COVID, Pak Bi, ada juga yang tanya, ada yang kecilnya nggak ya? Ada yang kecilnya gitu, atau ada promosi apa gitu. Jadi untuk edisi Ramadan kita mengeluarkan 300 gram yang kecilnya, Pak Bi. Ini nanti kita bundling 3 rasa. Ini dalam bentuk paket hampers atau paket sampel. Jadi kalau teman-teman yang mau nyobain jadi agen, reseller, itu bisa pesan paket sampelnya dulu, Pak Bi, dalam kemasan yang kecil yang jauh lebih hemat. Atau teman-teman yang mau bagi-bagi hampers, jualan hampers, ini bisa karena sudah dikemas seperti ini, Pak Bi. Toples kue kering, nanti ada boxnya, box hampers seperti layaknya hampers. Ya, itu ada Bu Yuyun baru join, silakan kalau mau disapa, Bu Guru. Bu Guruku, apa kabar? Masya Allah. Ya, baik. Bu Tina, kalau saya lebih setuju tetap di 500 gram ya, karena itu untuk 4 orang ya. Kalau yang 500 ini untuk 5 sampai 6 orang. Jadi kalau untuk yang 300, ya 300 ini untuk 3 orang. 3 orang sampai 4 orang. Jadi ini sebetulnya belum kami launching untuk jadi produk yang akan masuk ke inline kami, Pak. Tapi ini merespon permintaan agen yang minta kemasan lebih kecil, mungkin di luar sana daya beli agak turun. Kemudian juga perlu paket hampers. Jadi kalau hampers mungkin kalau pakai yang 500 gram terlalu berat nanti di harganya. Ini bisa mereka gandengkan dengan ada yang jualan kue kering di CCP ini gitu, di hampersnya gitu. Jadi karena kita membiasakan ngobrol dengan mitra-mitra kita, jadi ada masukan ingin minta yang kecil. Jadi ini kita kasih judul edisi Ramadan, Pak. Nanti kita mungkin nanti teman akan mengevaluasi apakah perlu ini diperpanjang atau tidak gitu. Jadi ini sementara untuk membackup suasana COVID dan Lebaran. Ya, karena setahu saya kalau untuk makanan Saudi Arabia itu harus besar dan dimakan rame-rame, itu baru seru. Ini ada Bu Najah. Bu Najah menyampaikan kalau saya pas ukuran besar, Bu, pas untuk sekeluarga, kata Bu Najah. Ini Bu Najah ini, Bu Najah ini juga ada restoran Timur Tengah yang namanya Sirin. Ini yang monggo silakan kalau mau disapa. Ya, apa kabar Bu Najah? Ini yang ketemu di Spicing ya Pak, acara Spicing. Betul. Apa kabar Bu? Sehat-sehat. Ya, jadi nanti minggu depan saya minta Bu Najah yang sharing tentang Sirin, yang juga sama-sama makanan Timur Tengah, tentunya rasa dan aromanya berbeda, cara masaknya pun juga berbeda. Saya sudah coba dua-duanya, jadi ini masalah selera aja. Baik, Bu Tina, waktu tinggal 3 menit lagi, 4 menit lagi. Silakan dirangkum cerita Bu Tina tadi selama 2 menit. Nanti sisanya yang untuk 2 menit saya pakai untuk pamitan. Silakan, Bu Tina. Ya, apa ya Pak Bi, kalau untuk pesan-pesan untuk teman-teman UKM, sebetulnya saya sendiri masih belajar, saya dan Pak Dian dan Bu Masnah, tim yang lain juga masih belajar. Hanya mungkin tetap semangat menghadapi segala macam situasi. Ada COVID, nggak ada COVID, memang kita harus selalu melek dengan demand pasar mungkin ya Pak. Nanti kalau ada situasi yang tidak firm dengan kita punya plan A, plan B-nya seperti apa. Karena tanggung jawab kita, kalau saya pribadi Pak Bi, saya orangnya nggak tegaan, jadi ketika ngelihat karyawan mau bagaimana tuh kita udah mikirin dengan Bu Masnah, Pak Dian juga sama gitu. Jadi gimana karyawan kita gitu. Karena banyak yang bertumpu dengan kita. Jadi insya Allah proses
tetap berjalan, dan apapun yang diberikan kondisinya sama Allah itu untuk membesarkan kita insya Allah, lepas dari segala macam tantangannya seperti apa. Itu Pak Bi mungkin. Dan kalau untuk Sahla, kami berharap bisa bekerja sama dengan teman-teman semua, saling memberdayakan, dan kami siap untuk membantu dalam bentuk apapun. Silahkan nanti bisa DM di Sahla Official, atau bisa nanti juga kontak saya secara pribadi. Insya Allah nanti kita bisa diskusi dalam bentuk apa kita bisa berkolaborasi. Itu Pak Bi. Baik. Mantap, luar biasa. Ya memang dalam keadaan seperti sekarang itu semua orang harus mawas diri, karena bisnis itu intinya komitmen dan saling trust, saling percaya. Jadi kalau tidak saling percaya, ya sudah, jangan berbisnis. Dan kalau tidak bisa komit, ya sudah, jangan berbisnis. Jadi karyawan juga komit, bekerja dengan sepenuh hati, hanya untuk perusahaan kita. Sementara kita sebagai pengusaha juga harus komit pada karyawan, bahwa apapun yang terjadi pada karyawan menjadi tanggung jawab kita. Kalau salah satu tidak komit, maka tidak ada gunanya juga kita teruskan atau kita lanjutkan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Bu Tina.